Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 izin memperkenalkan diri. Nama saya Iza Azkia Rahmawijaya. Dan saya Siti Sylvia. Kami dari Prodi Pendidikan Matematika akan membahas tentang macam-macam relasi, relasi ekuivalen dan partisi. Baik, kita akan membahas tentang relasi ekuivalen dan partisi, dan macam-macam relasi. Sebelum kita ke relasi ekuivalen, kita harus mengetahui dulu definisi dari relasi. Misalkan A dan B adalah dua himpunan tak kosong. Suatu relasi R dari A ke B merupakan suatu bagian dari A dikali B. Jika R adalah suatu relasi dan A, B merupakan anggota R, maka dikatakan bahwa A berelasi dengan B pada R. Dituliskan dengan A relasi B atau A RB. Contoh soalnya, misalkan S sama dengan anggota 1, 2, 3 dan R merupakan suatu relasi dari S ke S, yaitu kurang dari. Tuliskan semua elemen R. Penyelesaiannya yaitu karena domain dan kodomainnya sama, yaitu dari S kurang dari S. Berarti 1, 2, dan 3. S kurang dari S itu yang 1 kurang dari 2, 1 kurang dari 3. Lalu 2 kurang dari 3. Sehingga diperoleh relasi sama dengan 1,2, 1,3, 2,3 karena memuat semua elemen A ke B dengan anggota A kurang dari B. Syarat-syarat relasi ekuivalen. Seperti kita ketahui dari definisi relasi ekuivalen, yaitu apabila memiliki 3 sifat, yaitu refleksi, simetri, dan transitif. Sifat yang pertama yaitu refleksi. Suatu relasi R pada himpunan A dikatakan relasi refleksif jika untuk setiap anggota A dari anggota A berlaku A, A dari anggota R atau A relasi A. Karena R refleksi merupakan cerminan, maka setiap elemennya ekuivalen terhadap dirinya sendiri. Lalu sifat yang kedua yaitu simetri. Suatu relasi R pada himpunan A dikatakan relasi simetri jika A, B merupakan anggota relasi R, maka B, A merupakan anggota R. Untuk setiap A, B merupakan anggota A, artinya A relasi B, maka berlaku B relasi A. Karena R simetris, maka A ekuivalen dengan B. Setiap kali B ekuivalen dengan A. Lalu sifat yang ketiga yaitu transitif. Suatu relasi R pada himpunan A dikatakan relasi transitif jika A, B merupakan anggota R dan B, C merupakan anggota R, maka A, C merupakan anggota R. Untuk setiap A, B, C merupakan anggota himpunan A. Artinya, jika A relasi B dan B relasi C, maka berlaku A relasi C. Karena R transitif, jika A dan B ekuivalen serta B dan C ekuivalen, sehingga mengakibatkan A dan C juga ekuivalen. Jika memuat ketiga relasi tersebut, maka relasi tersebut disebut relasi ekuivalen. Contohnya, misalkan celah apakah relasi R merupakan
relasi ekuivalen pada himpunan S jika S himpunan garis lurus pada bidang. Maka penyelesaiannya akan dibuktikan bahwa relasi R merupakan relasi ekuivalen. Maka relasi R harus memenuhi sifat berikut. Yang pertama kita buktikan dengan sifat refleksi. Ambil sembarang A dari anggota S. Artinya A adalah garis lurus pada bidang. Karena A garis lurus, maka A sejajar dengan dirinya sendiri atau A sejajar dengan A. Berarti A, relasi A terbukti bersifat refleksi. Lalu sifat yang kedua yaitu simetri. Ambil sembarang A, B dari anggota S. Artinya A sejajar dengan B, maka B juga akan sejajar dengan A, sehingga dapat disimpulkan bahwa A relasi B dan B relasi A bersifat simetri. Lalu sifat yang ketiga yaitu transitif. Ambil A, B, C dari anggota S. Jika A sejajar dengan B dan B sejajar pula dengan C, maka A juga akan sejajar dengan C, sehingga dapat disimpulkan bahwa A relasi B dan B relasi A, maka A relasi C juga terbukti bersifat transitif. Berdasarkan sifat dari ketiga, terbukti bahwa relasi R merupakan relasi ekuivalen. Kalian partisi atau partisi himpunan. Definisinya yaitu misalkan A adalah suatu himpunan dan A adalah suatu koleksi dari subset A. Dalam hal ini, A dinamakan suatu partisi dari A jika dan hanya jika. Yang pertama, bila X anggota A, maka X bukan anggota himpunan kosong. Bila X anggota A dan Y anggota A, maka X akan sama dengan Y atau X N irisan dari Y akan sama irisan dari kosong. Yang ketiga yaitu gabungan X anggota A akan sama dengan A. Yang pertama ada contohnya yaitu jika suatu himpunan adalah anggotanya 0, 1,-1, 2, 2 dan suatu partisi dari Z himpunan dengan dua elemen E, O dengan E adalah himpunan bilangan bulat genap dan O adalah himpunan bilangan bulat gasal, adalah suatu partisa yang lain dari Z, koleksi 1,2 dan seterusnya, adalah suatu partisi yang lain dari N. Dan faktanya X di mana X anggota A adalah suatu partisi dari suatu himpunan tak kosong di A. Jika dimisalkan Gn sama dengan N, N sama dengan 1 untuk setiap N anggota Z, maka Gn N anggota Z adalah suatu partisi dari R. Yang kedua, contohnya itu misalkan himpunan A yang anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4 dan B 1, 2,3 dan 4. Relasi equivalency yang berkaitan dengan partisi B adalah penyelesaiannya yaitu ini ada kelas-kelas dari anggota Q. Q sama dengan 1,1, 2,2, 2,3, 3,2, 3,3 dan 4,4. Nah, kelas ekuivalennya adalah yang harus bersifat simetri, afeksi, dan transitif. Yang Q anggotanya yaitu 1. Ada 2 Q
2,3 dan 3Q dan 4Q sama dengan 4. Nah, di sini juga terlihat bahwa himpunan semua kelas ekuivalen ini tepat sama dengan B. Oke, baik, mungkin hanya itu. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.